hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus, Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, hanya ada 2 ayat saja dalam bacaan Injil bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 15 dari Injil Matius ini, namun isinya itu sangat padat. Mau mengatakan begini, Ibu Bapak, untuk apa kita puasa? Jadi ada waktu tertentu untuk puasa dan ada tujuannya orang berpuasa. Jadi ada waktu khusus untuk berpuasa dan ada tujuan untuk berpuasa. Sebetulnya yang mau dikatakan Tuhan Yesus adalah itu. Orang tidak sekedar berpuasa asal berpuasa, harus tahu tujuannya untuk apa. Kenapa harus ada waktu, ada tujuan? Waktunya bagi Tuhan Yesus adalah kalau mempelai itu diambil dari sahabat-sahabatnya baru mereka berpuasa. Maksudnya adalah kalau mereka sedang dekat dengan Tuhan, ini adalah saatnya di mana mereka bisa merasakan, mengalami kedamaian dengan Tuhan, kenyamanan dengan Tuhan. Tetapi ada saatnya Tuhan itu meninggalkan kita, memasang jarak dengan diri kita supaya kita bisa merefleksikan. Kita bisa melihat diri kita, siapa kita. Sudah sejauh mana kita itu bisa merasakan Tuhan yang demikian baik, demikian hebat, demikian mempunyai kuasa untuk mengendalikan diri kita. Jadi puasa menjadi semacam jarak dengan Tuhan supaya kita bisa merenungkan diri kita. Bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita, bukan itu. Tetapi Tuhan memasang jarak. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tetap mendengarkan doa kita. Tetapi kita memasang jarak. Jadi Tuhan itu memberikan jarak dengan kita supaya kita bisa merenungkan diri kita. Pada saat itulah kita bisa merasakan. Dan paling enak kalau itu berpuasa. Kenapa? Karena kita tidak dikendalikan oleh nafsu-nafsu kita. Maka kita butuh puasa supaya kita bisa merenungkan lebih dalam lagi. Lalu disebut juga ada tujuan tertentu. Puasa tidak sekedar puasa. Misalnya dalam salah satu nas kitab suci yang lain. Pada saat para murid itu mau mengusir setan, para murid tanya kepada Tuhan Yesus, "Kenapa kami tidak mampu untuk mengusir setan?" Lalu Tuhan Yesus mengatakan, untuk yang golongan ini butuh tidak hanya pengusiran tetapi juga butuh puasa. Maka ada tujuan tertentu. Untuk puasa itu ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya kita bisa memenangkan kehendak Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar ini. Kenapa begitu? Karena gini, dalam bacaan pertama kita bisa melihat kalau tujuan dalam puasa itu untuk supaya dihormati orang dan memaksa orang untuk menghormati orang yang berpuasa, maka dia sudah mendapatkan yaitu penghormatan dari diri orang, bukan dengan Allah. Tapi kalau tujuan kita adalah berpuasa itu adalah demi relasi dengan Allah, maka kita tidak perlu memaksakan orang lain untuk menghormati kita yang berpuasa. Maka tidak ada selama ini itu semacam lembaran besar di depan gereja, "Hormatilah kami orang Katolik yang sedang berpuasa." Tidak pernah ada kata-kata itu. Justru dengan kita berpuasa, kita bisa menghormati orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Kalau kita berpuasa artinya kita bisa menahan diri kita supaya kita
Kalau ada tantangan, itu sesuatu yang menarik dalam diri kita. Jadi ada semacam pengorbanan yang kelihatan. Jadi bukan lalu memaksakan saya berpuasa, maka kamu harus berpuasa. Enggak juga. Misalnya dalam satu keluarga, pembantu rumah tangga kebetulan tidak beragama yang sama dengan kita. Tidak kita paksakan dia berpuasa seperti kita berpuasa. Justru kita harus menjaga kesehatannya dengan dia harus banyak makan, karena harus banyak membantu. Maka kita bisa melihat ada waktu khusus dan ada tujuannya. Maka selama 40 hari masa APP ini, aksi puasa dan juga pantang kita, mati raga kita, Tuhan menyediakan waktu khusus ini supaya kita nantinya bisa merayakan Paskah secara benar. Sehingga Paskah tidak jatuh hanya pada ritual, ritus saja. Tidak jatuh pada tradisi saja, tetapi kita bisa merasakan Tuhan yang ada dalam diri, yang ada di sini itu bangkit kembali. Dengan puasa kita bisa merasakan bagaimana pada waktu, kalau hari ini kita dengan jalan salib kita bisa merenungkan Tuhan yang sengsara di jalan sengsara. Bukan jalan salib karena salibnya, kalau Tuhan disalibkan jelas di Golgota. Tapi pada saat Tuhan disalibkan berjalan kan tidak pernah ada. Jadi disebut dengan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Jadi kita bisa melihat pada saat mengalami jalan sengsara itu, Tuhan tetap setia. Memang jatuh 3 kali. Pada saat jatuh 3 kali itu, Tuhan pada saat itu kalau di jalan Via Dolorosa yang asli, itu setiap kali belok ke kiri selalu Tuhan itu jatuh. Pasti ada peristiwa Tuhan jatuh. Jadi kebetulan belok kirinya ada 3 kali. Sehingga ada 3. Di situ untuk menjelaskan apa? Kendati jalan mendaki, kalau itu lurus dan kanan, dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia tetap bersama dengan Tuhan, keyakinan dengan Tuhan. Tetapi pada saat jalan kiri, di sana simbol kiri kan berarti simbol maut, jatuh, kejatuhan dirasakan karena orang tidak bisa merasakan Tuhan. Maka di sini kita bisa melihat kalau kita sengsara karena puasa, mati raga dan pantang, kalau kita tetap setia kepada Tuhan dan melakukan yang benar, maka kita bisa mencapai tujuan. Walaupun jalan sengsaraan itu kalau tujuan Tuhan Yesus di akhir perjalanan jalan di Golgota itu adalah kematian. Tetapi kematian itu kan bukan peristiwa yang ke-14, tapi peristiwa yang ke-12. Artinya masih ada peristiwa yang lain dan endingnya adalah kebangkitan. Jadi kematian itu menjadi proses, bukan akhir. Jalan sengsara kita pun diharapkan juga seperti itu. Kematian bukan akhir, tetapi proses kita. Nah, dengan demikian puasa pantang bukan hal yang berat bagi diri kita. Mati raga bukan sesuatu yang memberatkan menjadi beban kita, tidak. Tapi justru supaya kita semakin ringan dalam melangkah untuk menjalani misalnya jalan sengsara di jalan kita ini. Kita tetap setia yang penting akan Tuhan. Maka Ibu Bapak, waktu ini, APP ini adalah waktu yang memang disediakan untuk supaya kita bisa merenungkan secara tepat siapa saya di hadapan Tuhan. Kasih apa saja yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita supaya kita bisa dikendalikan oleh Tuhan. Selama kita tidak bisa mengendalikan diri kita dan kita liar dalam hidup kita, Tuhan pun juga tidak akan bisa mengendalikan kita. Karena kita tidak bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita masih dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita. Maka kalau kita ingin supaya diri kita dikendalikan oleh Tuhan, mari kita berpantang, berpuasa, bermati raga, supaya Tuhan bisa mengarahkan kita
ke arah hidup yang benar dan baik. Marilah kita merenungkan.